warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, di sini kita akan berdiskusi tentang paradigma ya, paradigma yang dimana paradigma ini suatu pandangan, suatu kacamata, dimana kita memandang suatu objek atau suatu permasalahan atau suatu info, kita bisa menyaring hal itu dengan aspek-aspek yang kita butuhkan dalam pandangan atau kacamata kita. Dalam paradigma ini mungkin tidak lazim lagi didengar oleh kita. Paradigma itu apa gitu kan? Sebelum kita membeberkan apa itu paradigma dan bagaimana cara menggunakannya, cara memandang suatu objek itu seperti apa. Nah, saya akan menanyakan berdiskusi dengan teman-teman saya yang bersama saya ya sekarang Ya, perkenalkan nama gua Fatan Kamal Maulana. Dia itu dari mahasiswa ya? Ya, mahasiswa mana? Wika. Fakultas apa? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Wika ini bertepatan di Bogor gitu ya. Kita memandang tentang aspek paradigma yang kita gaungkan, yang kita lihat gitu ya. Apa pendapat Tatan tentang paradigma itu apa gitu di dalam prinsip pemikiran Tatan itu? Paradigma itu apa? Oke, di sini gua menjawab ya. Nah, kan tadi saudara Zaki bertanya tentang paradigma. Sebelumnya kan paradigma itu suatu pandangan di mana kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, itu harus mempunyai pandangan-pandangan berbeda-beda dari setiap orang lain. Nah, paradigma tersebut, semisalkan contohnya, kita melihat ada nih lagi viral nih kasus yang anaknya Ridwan Kamil, betul kan? Iya. Nah, itu kita tuh harus mempunyai pandangannya, apakah berita tersebut benar atau tidak. Apa tidak? Iya, gitu. Nah, terlebih dahulu kita mencari dulu sumber-sumbernya. Nah, yang relevan, yang ya, efektif. betul. Sesudah mencari berita tersebut, kita jika sudah benar, berarti kita harus mencoba menelaah terlebih dahulu apakah isu-isu benar atau tidak, atau enggak. Kan sekarang banyak tuh berita-berita yang cuma mengangkat isu Ridwan Kamil. Iya, supaya viral. Iya, supaya iya. publiknya Followers naik kan dari jadinya gitu. Nah, jadi kita sebagai manusia melihat pandangan tersebut seperti apa, apakah benar atau tidak, mencari tahu itu Mas. Menurut saya. Oke, terima kasih Mas Fatan yang telah mengungkapkan apa itu paradigma dalam pandangan atau pendapat saudara Fatan. Nah, kita akan memberikan contoh paradigma. Yang pertama kita akan melihat contoh. Yang pertama, contoh ini beca. Ya, beca. Beca menurut pandangan Fatan apa beca itu? Nah, beca sebenarnya ada singkatan dari beca tersebut, bentor apa ya, lupa saya kalau nggak salah C-nya tuh. Nah, kalau di umumnya itu beca itu untuk alat transportasi ya, alat transportasi. Ini di segi pandangan apa? Pandangan umum Ya. Kita akan bagi dulu paradigma itu ada berapa. Kita dari pandang segi sosial, ya, segi agama, segi budaya, dan politik. Nah, alat beca itu
menurut dikatakan oleh saudara Tata, alat transportasi itu terkait kemana? Apakah ke aspek sosial, agama, budaya, atau politik? Menurut saya sih sosial, karena manusia itu makhluk sosial, membutuhkan namanya alat transportasi. Oke, siap. Terus ada pandangan lagi nggak soal beca ini apa? Nah, kan itu ada sosial, agama, budaya, dan politik. Nah, beca tersebut yaitu tentang budaya, di mana di daerah Yogyakarta itu masih menggunakan beca untuk transportasi kemana-mana. Oke, budaya Jakarta ya. Yogyakarta. Budaya Yogyakarta. Ayo. Nah, beca ini bisa dikatakan dengan budaya Yogyakarta gitu. Ya. Bukan alat transportasi lagi. Betul. Nah, kalau kita melihat suatu beca, kita melihat dengan arah sosial, mungkin kita berpandangan itu alat transportasi. Ya. Tapi ketika kita mengarah ke budaya, oh itu adalah budaya Yogyakarta. Oke. Terus segi agama, beca itu apa? Coba. Segi agama. Kalau beca di segi agama ya menurut saya itu kan terutama jadi masuk juga sih agama dan sosial dan budaya itu masuk sebenarnya. Iya. Berkesinambungan. Nah, Oke. kalau untuk menurut pandangan agama yaitu suatu alat transportasi juga yang untuk mengantarkan dan merenggut menghasil uang, sehingga di hasil uang tersebut halal atau tidak. Oke. Ada beberapa di mana soal beca ini di dalam kita kalau memandang dari segi agama gitu ya, alat transportasi yang bisa mengantarkan ke hal yang baik. Nah, itu Nah, kan? hablum minanas. Kepada majelis, Nah, betul. kepada ta'lim Betul. ketika kita ngaji atau kita mondok itu kan harus membutuhkan alat Terkadang ada loh transportasi. mas, Gitu, terkadang ada loh mas, bentar ya. Terkadang ada loh yang acara kayak misalkan hadiran gitu ya. Nah, pernah saya melihat di suatu daerah itu dijemputnya memakai beca mas. Wih, Setiap daerah, berarti itu budaya juga. Nah, itu. budaya dan orang memandang beca itu murah gitu. Nah, iya, dan gampang juga kan. Gampang gitu. Gitu, Nah, benar. itu di aspek politik juga bisa. Karena apa? Karena beca ini adalah alat yang disahkan oleh pemerintah. Nah, iya. Nah, yang dilegalkan oleh pemerintah, Tuh, alat yang dilegalkan oleh pemerintah disahkan. dan itu akan menimbulkan timbal balik kepada pemerintahan itu Iya. sendiri kan ya. Kadang suka dipakai ini pelantikan, Nah, iya. arak-arakan, pakai beca, itu. Anak-anak gitu ya. Hmm. Bisa aspek budaya. Nah, paradigma itu adalah suatu pandangan di mana pandangan itu berbeda, dan paradigma juga mengajarkan kita untuk saling menghargai pendapat orang lain. Karena Betul. apa? Karena segi pandangan orang lain itu berbeda-beda. Ya. Kan? Ada yang memandang dari segi sosial, ada yang Agama. memandang agama, budaya, Politik. politik, seperti beca. Ya, betul. Nah, aneh nggak ketika orang lain yang kita memiliki suatu produk atau suatu bidang, kita memiliki aspek atau pemikiran bidang tersebut harus diapain gitu. Nah, Seperti contohnya ketika seseorang berpandangan berita yang lagi viral itu apa namanya? anak Ridwan Kamil hilang. Itu
ketika kita mengambil sosial dari paradigma itu, apakah info itu real, benar apa tidak? Betul. Kita harus analisis dari sosial dulu, Ya. agama. Sosial ini seperti apa? Contohnya seperti itu. Kalau untuk contohnya seperti sosial itu kita mencari tahu dulu informasinya. Kan banyak berita-berita yang tadi yang sudah saya katakan. Nah, terkadang manusia itu bisa memanipulasi berita tersebut supaya mengangkat isu-isu, atau enggak, kan sekarang lagi lagi zamannya nih politik 2024. Nah, bisa jadi gara-gara berita tersebut Ridwan Kamil jatuh namanya, ya kan? Benar. Nah, itu pandangan sosialnya. Pandangan Sosial dan politik jatuhnya sih bisa dua ya. ya, bisa dua. Bisa menurut gini, ketika sosial itu hubungan manusia dengan manusia lain. Ya. Nah, kita bisa melihat atau menanyakan kepada teman-teman atau teman-teman media atau teman-teman yang sebaya kita atau teman-teman mahasiswa atau SMP, SMA gitu, ada mempunyai teman, apakah info tersebut atau berita tersebut itu hoax apa tidak? Kan Ya. ada yang bilang hoax, ada yang bilang enggak. Ya. Nah, kita dapat memilih. Kebanyakan yang bilang hoax Nggak percaya. apa real, Ya. apa benar gitu. Nah, ketika kita menanyakan, kebanyakan orang bilang berita tersebut itu benar, oh berarti berita tersebut itu real, benar. Nah, itulah kita dapat menggunakan paradigma dengan sebaik-baiknya di tatanan masyarakat ini. Karena apa? Karena ketika kita tidak menggunakan ilmu paradigma ini, kita akan terjerumus, tersesat, mudah terprovokasi. Ya, betul. Ya, betul. Ketika ada berita tersebut yang memang itu viral gitu, kita tidak memandang. Nah, terkadang gini tersebut, mas, terkadang gini mas, saya baca berita yang terbaru ya. Iya. Tahu Mbak Rara kan? Mbak Rara yang pawang hujan yang viral tuh di Mandalika. Iya, benar. Nah, beliau ikut campur tentang berita tersebut. Katanya anak Ridwan Kamil tuh ditemukan di daerah mana, di Swiss tapinya ya, bukan di Indonesia. Nah, tetapi itu menurut saya sih, pandangan saya, paradigma saya itu, si Mbak Rara juga mencari eksistensi terhadap diri dia sendiri. Ya, oke. Meningkatkan followers dia Iya. gitu. Bahwa dia memandang bahwa anak Ridwan Kamil itu ada di daerah Swiss dan dia ditemukan gitu. Nah, katanya. Padahal sampai sekarang belum ditemukan. Ya, belum ada info gitu. Suka aneh gitu kan. Nah, berarti memanfaatkan situasi yang dimana situasi tersebut kita harus benar-benar melihat, seharusnya melihat bahwa Ridwan Kamil itu sedang berduka, kita harus support atau harus memandang berpikir secara jernih gitu, maksudnya dengan berita tersebut. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Mengenai tentang paradigma, kita harus tahu bahwa paradigma itu sangat diperlukan sekali pada zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, zaman internet, zaman teknologi, yang dimana info itu banyak yang hoax. Ada yang hoax, ada yang benar gitu. Kita harus analisis gitu. Itu apakah benar atau tidak, dengan memandang aspek sosial, agama, budaya, dan politik. Sekian dari kita ya. Oke. Sampai berjumpa lagi nanti di diskusi lain kali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.